Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Mega Teknik. Semoga semuanya sehat selalu dan baik-baik saja dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial ya teman-teman, cara pembuatan kopel join ya teman-teman. Kali ini adalah traktor bajak ya teman-teman, untuk pengebor sawit. Sebelum proses ke pengelasan ya, untuk proses pemasangan, ini adalah kopel join milik mobil PS ya teman-teman, PS 120 yang sengaja kita pasang untuk kopel yang sudah kita buat rumahannya, sudah kita rakit ya teman-teman, sudah kita las dan sudah kita lubangin dengan bubut ya teman-teman. Dengan ukuran lubang yang ditentukan ya teman-teman, ukuran yang sama dengan kopel join tersebut ya teman-teman, atau silang 4 biasanya teman-teman menyebutnya. Ya oke teman-teman, langkah pertama setelah kita lubangin tadi ya, maaf tidak sempat kita video, kita lubangin dengan mesin fris juga bisa, dengan ukuran lubang yang disamakan dengan ukuran kopel joinnya teman-teman ya, atau join yang akan dipasang nanti. Ya proses pertama ya teman-teman, jadi yang sudah jadi kita malkan seperti ini, kita garis. Sebelum proses ke pelubangan ya teman-teman, ya seperti ini kita potong dengan bander potong, sama gerinda juga bisa teman-teman ya. Setelah itu kita lubang dengan ukuran yang sama dengan kopel join tersebut. Kita lubang dengan mesin fris juga bisa, kita lubang dengan mesin bubut juga bisa ya teman-teman, untuk lubangnya. Ya langkah pertama tadi sudah kita buat ya, ini adalah as sebagai penyenternya ya teman-teman, berfungsi sebagai biar center atau tidak bengkok, atau posisi biar tegak lurus ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita pakai garisan siku atau siku-siku untuk mengukurnya, jadi cukup kita gunakan as yang sudah kita bubut ya teman-teman ya, sesuai dengan lubang yang ditentukan. Kita samakan ya teman-teman, jika panjang sedikit kita lakukan pemotongan, jadi agar sama tegak lurus ya teman-teman. Sengaja kita buat seperti ini ya teman-teman, kita buat as dengan ukuran yang ditentukan pada ukuran diameter kopel ya teman-teman, atau joinnya. Ya langkah pertama sebelum pengelasan kita cari ukurannya ya. Jadi ukuran sebagai patokan adalah ukuran kancingan atau ukuran snap-ringnya teman-teman ya. Jadi proses pemasangannya nanti kita pakai snap-ring dalam ya teman-teman. Kita ukur juga seperti ini proses pengelasan. Selama proses pengelasan ya teman-teman, agar tidak terjadi memuai atau memolet ya teman-teman, biasanya kita lakukan pengukuran terus ya teman-teman. Jadi kita tetes, kita ukur sampai ke finish akhir pengelasan. Kita lakukan pengukuran dengan sigmat ya, agar tepat waktu proses pemasangan teman-teman ya. Jadi kita las seperti ini saja, kita take, ya terus menerus kita lakukan pengukuran teman-teman. Ya kita
kita buat adalah 4 pasang teman-teman ya. Jadi depan dan belakang kita buatkan semua. Jadi kita hanya membeli couple joinnya saja untuk perumahan, dan selang 4-nya kita bikin sendiri. Masih saja kita lakukan pengukuran terus ya teman-teman. Walaupun ukuran pertama tadi tidak berubah, tapi untuk meyakinkan ukuran tidak berubah atau tidak memuai, kita lakukan pengukuran terus menerus ya teman-teman. Kita ukur kembali sampai las-lasannya kuat, bahkan sampai selesai teman-teman ya. Kita lakukan proses pengukuran terus. Oke, next teman-teman ya, kita simak saja untuk proses pengerjaannya. Ya, kembali kita ukur kembali ya teman-teman ya, untuk meyakinkan. Jadi untuk meyakinkan agar tidak berubah ukurannya teman-teman ya. Jadi tepat di saat pemasangan ya couple join nanti. Kita lakukan pengelasan full ya teman-teman. Ini tadi sengaja untuk sudutnya. Untuk sudutnya kita buang ya. Kita buang 50%. Sengaja kita buang hanyalah untuk penempatan atau rongga sebagai penguat kawat las yang kita lakukan pengelasan tersebut ya teman-teman ya. Walaupun pengelasan sudah banyak, kita lakukan pengukuran terus menerus ya teman-teman. Jadi untuk pengelasan sudut yang keluar ya teman-teman, bisa 1, 2 sampai 3 kali ya teman-teman ya, karena ini tadi sudah kita serong atau sudah kita buang sudutnya, bertujuan agar proses pengelasannya lebih kuat ya hasilnya teman-teman ya, lebih maksimal. Kita gunakan kawat RT32 kali ini ya teman-teman, untuk pengelasan dudukan ya couple tersebut. Ya, kita las ya, atau kita lakukan pengelasan dengan full keliling teman-teman ya, bahkan setebal mungkin, karena bebannya ini terlalu kuat nantinya teman-teman ya jika sudah kerja di lokasi atau di lapangan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, selesai sudah untuk proses pemasangan tangkai pada diameter join ya teman-teman ya.
Ini sengaja kita celupkan teman-teman ya, agar as yang kita pasang sebagai alat penyangga atau penyanter tadi mudah untuk dilepas ya teman-teman. Jadi kita celupkan air, asalkan tidak di pengelasannya atau di las-lasannya teman-teman gitu ya. Ya, jika sudah kita celupkan seperti ini ya, otomatis dingin, maka akan mudah untuk lepas. Kalau kita biarkan dingin, kita biarkan dingin sendiri maksudnya teman-teman ya, tanpa kita celupkan dengan air, biasanya akan sulit akan dikeluarkan ya teman-teman ya. Oke, next sudah ya teman-teman ya, sudah selesai untuk proses pemasangan tangkai pada kopling join tersebut ya. Kita next saja ke pemasangan joinnya teman-teman ya. Kita pasang saja. Ini adalah dua style ya teman-teman ya, atau dua set, dua pasang yang kita pasang nanti. Next saja kita pasang ya teman-teman ya, ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Kita paskan terlebih dahulu teman-teman tadinya ya teman. Terus kita lakukan proses pelubangan ya teman-teman, karena dudukan baut yang akan kita pasang nanti tidak bisa memakai mur ya teman-teman ya. Jadi kita tap saja. Jadi lubang yang sudah kita tap tadi untuk proses pengikatan pada mesin atau alat traktornya ya teman-teman. Pasang saja seperti ini. Ini adalah proses pemasangannya secara manual ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, ini sedikit rumit, tapi kalau sabar kita bisa terpasang dengan baik teman-teman ya. Ya, singkat saja ya teman-teman, sudah selesai proses pemasangannya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, untuk satu pasang yang sudah kita pasang teman-teman ya. Untuk proses pengepasan atau kita paskan pada kancingan tersebut ya teman-teman, kita style, kita pukul-pukul seperti ini ya teman-teman ya, karena pembubutannya tadi lumayan press, dengan tujuan agar kuat ya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kita pasang. Untuk snap ring atau kancingan dalam sudah kita pasang ya. Untuk sudut sudah cukup ya teman-teman, bahkan sampai berbentuk huruf V ya teman-teman ya. Jadi putarannya lebih maksimal. Ya, sudah terpasang ya teman-teman. Inilah prosesnya atau pemasangannya ya, seperti ini. Untuk putaran maksimal ya teman-teman. Ya, oke, next sudah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Inilah tutorial dari kami. Salam dari kami Mekateknik ya teman-teman. Ini adalah alat pengebor. Kita pasang sebagai alat pengebor ya, yaitu bor tanam sawit ya teman-teman, atau bibit sawit. Sudah kita lakukan proses pemasangannya dan sudah kita maksimalkan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.